Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan materi mengenai praktikum 1 sampai praktikum 5 tentang implementasi soket pada .NET. Nah, kebetulan saya mendapatkan bagian untuk menjelaskan praktikum pertama, yaitu yang ada di layar saat ini. Jadi ini merupakan program untuk mengambil daftar hostname dan IP situs yang diinputkan pada command prompt dan mencetak nama dan alamat IP dari host lokal diikuti nama dan alamat IP situs yang diinputkan pada command prompt. Jadi di sini yang pertama yang akan saya jelaskan tuh mengenai library-nya. Di sini yang kita gunakan itu ada using system.net. Jadi using system.net ini dia menyediakan API untuk banyak protokol yang digunakan pada jaringan saat ini. Kemudian yang kedua di sini ada using system.net.socket. Di sini dia merupakan sub namespace dari system.net yang menyediakan implementasi yang terkelola dari antarmuka Windows. Dari antarmuka Windows Socket atau yang sering disebut dengan WinSock untuk pengembang yang perlu mengontrol akses ke jaringan. Jadi itu fungsinya. Kemudian di sini ada yang namanya IP host entry. Nah, kalau IP host entry ini dia itu merupakan class container yang memberikan nilai balik dari metode. Jadi biasanya itu metode get host by name, get host by address, dan resolve. Setelah itu, di sini ada yang namanya DNS resolve. Nah, DNS resolve di sini dia berfungsi untuk melakukan pencarian pada data cache yang sudah dibuat oleh resolver untuk menyimpan hasil permintaan sebelumnya. Kemudian berlanjut pada console write line. Jadi nanti dia itu nama host utamanya jadinya tuh hostinfo.hostname. Setelah itu dimunculkan lagi write line lagi untuk alamat IP-nya. Kemudian di sini ada for each. For each ini dia merupakan perulangan ya. Kalau di C#, konstruksi perulangan for each ini dia merupakan alternatif yang lebih simple untuk perulangan for. Jadi konstruksi perulangan ini biasanya digunakan untuk mengiterasi atau melakukan pengulangan operasi pada setiap elemen di dalam sebuah array atau koleksi data. Nah, di sini ada dua untuk for each-nya. Kemudian jika dia tidak ditemukan, maka yang akan muncul adalah tidak dapat mencocokkan host. Oh ya, untuk penggunaan praktikum kali ini, kalian membutuhkan jaringan sehingga kalian harus terhubung ke internet untuk bisa menjalankan program yang kalian buat. Setelah itu kita berlanjut pada file program CS-nya. Nah, untuk di file program CS-nya, di sini bagian static void main. Di sini kalian bisa lihat pada saat perintah console write line, di sini ada catatan dan diingatkan kembali bahwasannya yang pertama harus terkoneksi ke internet untuk bisa menggunakan aplikasi tentunya. Untuk bisa merunnya itu kita harus terkoneksi ke internet. Kemudian catatan yang kedua dikatakan Anda harus memasukkan 5 buah situs web yang ingin maksudnya 5 buah situs web yang ingin dicek hostname dan IP-nya. Nah, 5 buah situs web ini dia bukan merupakan ketetapan. Jadi di sini dikatakan 5 karena memang di programnya untuk 5 saja. Jadi kalau misalnya kalian ingin memasukkan lebih dari 5 itu bisa. Nanti kita coba ya. Sekarang ini di sini ada perulangan. Di sini for integer i sama dengan 0. Kemudian i kurang dari 5, maka i diinkrementkan. Kemudian masuklah console write line untuk masukkan situs ke i tambah 1. Seperti itu. Kemudian masuk pada situs webnya itu sama dengan
angka dari variabel i. Ya, setelah itu di konsol readline. Nah, sekarang coba kita jalankan programnya. Di sini kita klik start. Nah, jadi ini dia. Jadi ketika dijalankan, nah, dia minta untuk kita memasukkan 5 buah situs web yang ingin dicek hostname dan IP-nya. Jadi yang pertama di sini saya coba ingin mengecek Facebook. www.facebook. Kok belum tulis Facebook sih? Tweet. Aja bohong. Ya. .com. Dan kita next untuk situs yang kedua, kita coba www.google.com. Situs yang ketiga kita coba apa ya? www.whatsapp.com. Situs yang keempat kita coba www.instagram.com. Setelah itu situs yang kelima kita coba masukkan apa ya? www.tokopedia.com. Nah, sekarang kita coba untuk enter. Nah, jadi ini dia langsung kasih tunjukin semua IP dan hostname-nya. Pertama di sini kita lihat, yang pertama ditunjukkan adalah IP, hostname dan alamat IP dari localhost dari komputer kita. Kemudian untuk Facebook, gimana ini? Nama host utamanya itu www.facebook.com. Kemudian alamat IP-nya di sini ada dan lain sebagainya. Ini semua ditunjukkan. Untuk alias ini ada beberapa yang ada yang tidak, tergantung dari sananya. Sekarang kita coba improve atau kita tambahkan untuk inputan apa ya, hostname-nya itu agar kita bisa menginput lebih dari 5. Caranya gampang. Pertama, di stringnya ini kita tambahin 6 aja supaya nggak terlalu banyak. Atau sebenarnya kurang dari 5 juga bisa. Kurang dari 5 aja deh. Supaya nggak banyak-banyak amat. Contohnya 3 aja, 3. Bisa nggak kalau 3 ya? 3. Di sini udah nggak ada yang. Setelah itu kita coba untuk jalankan. Oke. Kita coba untuk jalankan programnya. Nah, dia minta. Aduh, lupa tadi ini ya notenya kita nggak ubah. Kita kasih keluar dulu. Notenya ini kita ubah. Kita ubah 3. Sekarang coba kita start. Anda harus masukkan 3 buah situs web yang ingin dicek hostname dan IP-nya. Masukkan situs pertama. www.pace.go. Sorry. Kenapa begini terus? facebook.com. Enter. Situs yang kedua, WhatsApp aja ya, yang gampang-gampang. whatsapp.com. Situs yang terakhir, kita coba google.com. Dan ya, jadi deh. Jadi 5 tadi dia bukan kata tapan yang tidak bisa diubah. Angka 5 bisa kita ubah tergantung dengan kebutuhan. Jadi seperti itu untuk program praktikum yang pertama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Nadia Vendastovi. Terima kasih. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk membuat kode program TCP Echo Server, yang dimana kita mengetikkan kode programnya pada fungsi void main. Nah, sekarang kita ketikkan kode programnya di sini.
Nah, sekarang saya akan menjelaskan maksud dari kode program yang telah saya buat tadi. Yang pertama, IP address IPAD. Ini adalah berfungsi untuk mengkonversi alamat IP yang awalnya bertipe data string menjadi ke-objek IP address. IP address yang ada di sini merupakan IP address yang ada pada PC kita sendiri. Kemudian TCP listener mylist, new TCP listener IPAD 1302 merupakan inisialisasi objek TCP listener dengan objek IP address dan nomor port jalur komunikasi. Lalu selanjutnya menjalankan TCP listener agar signal dari klien dapat diketahui dengan perintah mylist star. Kemudian socket S mylist accept socket menerima ketika signal klien masuk, lalu state-nya disimpan pada objek lokal pada soket lokal server. Kemudian bit B new bit 100 menyiapkan alokasi memori untuk menyimpan bit data yang masuk melalui soket S dengan kapasitas 100 bit. Karena data yang masuk berupa bit stream, maka tipe data yang digunakan adalah array bit. Lalu menggunakan fungsi receive dari soket S untuk menghitung jumlah bit yang masuk. Kemudian convert to char, mengkonversi setiap bit yang diterima ke karakter, lalu ditampilkan pesan yang diterima dari data stream ke layar. Kemudian ASCII encoding assign new ASCII encoding, membuat objek ASCII encoding untuk keperluan encoding data stream. Kemudian s.send assign get byte string tersebut diterima oleh server. Ini adalah mengirim pesan string ke klien dengan menggunakan fungsi send dari soket S. Namun sebelumnya pesan harus di-encode ke bit dulu dengan menggunakan fungsi get bit dari objek ASCII encoding. S close, tutup koneksi soket S. Mylist stop, hentikan fitur TCP client. Nah, inilah kode program TCP Echo Server. Nah, selanjutnya kita akan membuat kode program TCP Echo Client, di mana kita mengetikkan codingnya pada fungsi void main. Langsung saja kita ketikkan kode programnya.
Nah, sekarang saya akan menjelaskan kode program yang telah saya buat tadi. Yang pertama, TCP client, TCP integer new, TCP client 192.168.43.14.1302. Membuat objek TCP client dengan IP address yang ada pada PC kita dan portnya saya gunakan 1302. Stream STM TCP integer get stream merupakan generate network stream dari TCP client untuk mengirim dan menerima data melalui soket top TCP client. Kemudian ASCII encoding ascent new ASCII encoding ascent ini merupakan pembuatan objek ASCII. Kemudian ini merupakan lakukan proses encoding dari data string yang diinputkan ke bit stream lalu simpan pada variabel array bit BA. STM-read BA0 BA.length mengirimkan bit stream ke server melalui objek datastream str dengan memanggil fungsi write dari objek STM. Kemudian bit BB new bit 100 menyiapkan alokasi memori 100 bit untuk menyimpan data stream balasan dari server sebelum di-encode. Integer K menghitung jumlah bit stream yang diterima. Console read line convert to char BBI merupakan konversi bit stream ke char. TCP client TCP integer.close merupakan maksudnya servernya akan ditutup gitu. Nah, seperti itulah tadi penjelasan coding-codingnya. Sekarang kita akan coba jalankan kode programnya. Pertama, kita buka dua file explorer. Nah seperti ini. Yang pertama kita buka di mana tempat tersimpan kode program yang telah kita buat tadi. Pertama kita buka yang TCP Echo Client. Nah, seperti ini. Lalu yang satunya lagi kita untuk membuka yang TCP Echo Server.
Nah, kita klik saja yang ini. Lalu kita buka lagi yang TCP client. Sebelumnya kita keluarkan dulu coding yang telah kita buat tadi. Nah, sebelumnya kita harus mengkoneksikan PC kita dengan internet agar bisa terhubung dengan IP yang telah kita masukkan tadi. Kemudian kita buka lagi yang server. Maksudnya saya yang klien. Nah, kita buat seperti ini. Sekarang kita masukkan pesan pada TCP echo kliennya. Kita ketikkan saja hai. Lalu kita enter, maka secara otomatis pesan yang ada di TCP echo client akan terkirim pada TCP echo server seperti ini. Nah, itulah tadi pembuatan kode program TCP echo server dan TCP echo client. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Claudio Hurdiandi Kasim, stambuk S55119036. Saya berasal dari pemrograman jaringan kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum 3, yaitu implementasi aplikasi klien dan juga server echo yang menggunakan basis UDP. Nah, untuk deskripsinya dari program tersebut ini, yaitu aplikasi yang dibangun ini merupakan aplikasi echo client yang berbasis UDP. Pada bagian ini kita akan membangun aplikasi konsol echo client dan untuk echo servernya. Dan kita akan bangun pada bagian berikutnya. Cara kerja dari aplikasinya adalah echo client akan berkomunikasi dengan echo server menggunakan UDP, dan echo server akan mengulangi apapun yang diterimanya dari echo client dan dikirimkan kembali ke klien. Nah, untuk itu kita akan coba untuk masuk ke programnya. Nah, kemudian sekarang kita masuk dalam program, yaitu program dari UDP echo client. Nah, di sini kita telah menambahkan library yaitu using system.net. Di sini berfungsi sebagai IP endpoint yang menyediakan API pemrograman sederhana protokol yang digunakan pada jaringan. Nah, kemudian di sini di bagian bawahnya yaitu using system.net.socket. Di sini berfungsi sebagai UDP client dan socket exception yang merupakan implementasi antarmuka Windows socket dalam mengontrol akses ke jaringan. Nah, kemudian kita masuk ke dalam programnya. Di sini di bagian static void terdapat console write line. Nah, ini merupakan tampilan atas dari program yang akan kita jalankan. Kemudian di bagian bawahnya terdapat array bit, yaitu array bit dari receive packet dan send packet yang nilainya masih belum diketahui. Kemudian ada pendeklarasian dari data string yang nilainya juga masih belum diketahui. Nah, kemudian kita masuk ke bagian variabel pesan. Nah, di sini merupakan statement goto yang merupakan perulangan dalam program
ini nanti. Nah, kemudian di bagian terakhir kita masuk ke UDP client. Nah, ini merupakan inisialisasi objek dari UDP client tersebut yang kita bisa mendefinisikan host dan port di konstruktor, namun host dan IP tidak akan bisa di-operate. Nah, kemudian kita masuk ke client connect, yaitu di alamat host yaitu 192.168.1.16. Ini merupakan alamat host dari laptop saya, dan ini merupakan port yang saya pilih. Nah, di bagian sini merupakan fungsi untuk membangun koneksi soket berbasis UDP berdasarkan host dan hostname dan port yang dilewatkan. Ini merupakan hostname-nya dan ini merupakan portnya. Nah, kemudian di bagian IP endpoint ini berfungsi sebagai host, dapat mengindikasikan bahwa server harus mendengarkan aktivitas klien pada semua interface, dan port 0 ini merupakan port cadangan. Nah, di bagian ini objek IP endpoint ini digunakan sebagai parameter saat objek UDP client memanggil fungsi receive yang akan mengisinya dengan alamat IP pengirim dan port. Parameter yang dilewatkan pada penciptaan objek IP endpoint umumnya tidak dispesifikasikan secara spesifik seperti pada contoh program ini, karena diharapkan server dapat mendengarkan aktivitas klien di semua interface jaringan. Nah, kemudian kita masuk ke bagian ini merupakan inputnya, yaitu masukkan pesan yang ingin dikirim ke server, terdapat mengisinya dengan apa saja. Nah, kemudian di bagian send packet ini merupakan fungsi untuk mengirimkan bit data dari kelas UDP client. Parameternya berupa array bit dan dimensi array bit yang dikirim. Dalam kondisi tertentu, fungsi ini juga dapat memuat parameter berupa string, alamat IP, host, dan port dengan tujuan pengiriman jika sebelumnya belum dispesifikasikan. Kemudian di bagian ini merupakan proses pengiriman data, yaitu mengirimkan array bit ke server. Kemudian di bagian di bagian send packet ini merupakan proses encoding ke array bit. Nah, di bagian client send ini yang merupakan fungsi untuk mengirimkan bit data dari kelas UDP client. Kemudian di bagian ini merupakan proses menerima pesan dari server. Nah, di bagian sini yaitu fungsi receive dari objek UDP client digunakan untuk menerima data stream dari endpoint yang bertipe array bit. Ini sedikit berbeda dari TCP yang koneksinya perlu dibentuk terlebih dahulu. UDP lebih bersifat terbuka. Ketika fungsi ini dipanggil, maka ia bisa menerima data stream dari manapun. Nah, kemudian kita masuk ke bagian ini, encoding ASCII. Nah, dari sini sampai sini, ini merupakan proses encoding dari array bit ke string. Parameter fungsi ini mempresentasikan array bit dan indeks awal data dan jumlah indeks dari array bit yang akan dikonversi menjadi string. Kemudian setelah itu saya telah menambahkan konsol lain. Nah, di sini saya menambahkan fungsi apakah Anda ingin mengirim pesan lagi. Di sini pilihannya ya atau tidak. Dengan char yaitu lagi di-convert. Kemudian jika lagi sama dengan Y, kita menekan tombol Y, maka dia akan kembali ke segmen pesan ini. Dia akan kembali ke seperti semula ini. Kemudian jika kita menekan T atau kata lainnya tidak, maka program akan menampilkan koneksi terputus.
Nah, kemudian di bagian ini merupakan untuk penutupan koneksi soket UDP. Kemudian ini merupakan tampilan dari program jika terdapat error. Baik, kemudian sekarang kita masuk ke dalam program, yaitu program UDP Echo Server. Di sini library-nya masih sama, yaitu yang ditambahkan adalah using system.net yang berfungsi sebagai IP endpoint. Kemudian using system.net.socket yang berfungsi sebagai UDP client dan socket exception. Nah, kemudian di bagian static void ini ditampilkan yaitu console write line, yaitu yang merupakan tampilan atas dari program yang akan kita jalankan dari UDP Echo Server tersebut, atau bisa dikatakan sebagai headernya. Nah, kemudian di sini kita mendeklarasikan tipe data string yang nilainya masih belum diketahui. Kemudian di bawahnya yaitu mendeklarasikan array bit yang namanya yaitu receive data dan send data yang nilainya juga masih belum diketahui. Kemudian di bagian UDP client server ini merupakan pendeklarasian dari nilai yang akan dikirim melalui klien dan nilainya ini juga masih belum diketahui. Kemudian di sini terdapat statement goTo yang fungsinya hampir sama seperti di klien tadi. Kemudian di bagian try ini merupakan percobaan dari program jika terdapat error. Nah, kemudian di bagian server sama dengan new UDP client, di sini kita mengisikan alamat port yang kita isi pada UDP client juga. Jadi alamat portnya harus sama. Karena tidak seperti UDP client, UDP server ini harus menspesifikasikan alamat portnya. Nah, kemudian di bagian IP endpoint ini akan menampilkan remote IP endpoint yang akan menampilkan IP address, dan ini 0 merupakan port 0 ini merupakan nilai yang akan menjadi defaultnya. Nah, kemudian di bagian receive data ini merupakan penerimaan data dari server yang akan diterima melalui remote IP endpoint. Nah, kemudian di bagian ini merupakan data ini di-encoding dari penerimaan data, yaitu dari port 0, dan kemudian tampilan dari programnya akan berisi kalimat yaitu terhubung dengan klien pada, yaitu IP-nya akan diisi, kemudian di tanggal dan waktu, kemudian klien ini merupakan isi pesan yang dikirim melalui klien dan akan tampil pada server. Nah, kemudian di bagian send data ini merupakan pengiriman data hasil encoding dari data bit. Nah, kemudian di bagian server send ini kita mengirimkan data server ke remote IP endpoint, kemudian yang akan berisi kalimat mengirim nilai array dari data bit ke alamat IP endpoint yang isinya klien. Nah, kemudian menunggu pesan dari klien. Nah, setelah itu kita menutup program dengan server close, menutup soket dari UDP. Nah, kemudian kita kembali ke statement goTo, yaitu pesan. Ini ya. Jika tidak terjadi error. Nah, jika terjadi error maka akan ditampilkan dalam get socket exception yang akan menampilkan yaitu error message ketika penginputan dari UDP Echo Server tersebut.
Baiklah, sekarang saya akan mencoba untuk menjalankan program dari UDP Eco Server maupun dari UDP Eco Client. Pertama-tama saya akan menjalankan program dari UDP Eco Client, kemudian saya menjalankan program dari UDP Eco Server. Kemudian pada UDP Eco Client, di sini saya akan menginput pesan yaitu halo, nama saya Claudio. Nah, di sini akan mengirimkan 22 bit ke server. Dan yang diterima dari server yaitu 37 bit dari alamat host yang kita tentukan yaitu ini, dan portnya dengan pesan yaitu halo, nama saya Claudio dari server. Kemudian di bagian UDP Eco Server, di sini terhubung dengan klien pada IP, alamat host 192.168.1.16 dengan port yaitu 54287 pada tanggal dan waktu tanggal 7 bulan 4 2021 pada jam 1:45 dengan isi pesan yaitu halo, nama saya Claudio. Pada server mengirimkan 37 bit ke alamat host tersebut ke klien. Kemudian jika kita di sini saya menambahkan fungsi yaitu apakah kita ingin mengirim pesan kembali. Di sini saya akan mencoba mengirim pesan kembali dengan menekan tombol Y. Kemudian saya akan memasukkan pesan yang ingin saya kirim yaitu kontak. Nah, di sini pada bagian UDP Eco Client akan mengirimkan kembali data seperti sama ya dengan yang di atas ini. Dan jika kita tidak ingin mengirim pesan lagi, kita dapat menekan tombol T dan koneksi akan terputus. Dan program pun akan selesai. Baik, sekian penjelasan dari program yaitu implementasi aplikasi klien dan juga server Eco yang berbasis UDP. Untuk praktikum 4 akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan praktikum 4 tentang implementasi kelas socket pada aplikasi TCP Eco Client Server. Yang mana yang pertama itu kita membuat project tentang TCP Eco Client. Yang mana di sini sudah ada kode programnya, tinggal ditambahkan. Sini kita tambahkan kata menguji jumlah kata input, kata kurang dari dua kata atau lebih dari tiga kata. Kemudian sini kita masukkan ingatkan user bahwa hanya 3 kata server pesan dan port. Lalu kita masukkan perintah if kurang dari 2 lalu ars.len lebih dari 3. Kemudian kita ketikkan kata throw new argument exception parameter
dan masukkan parameter server word dan kita masukkan kata mengambil nama atau alamat IP berdasarkan input user pada indeks ke 0 input string server sama dengan args 0 kemudian masukkan konversi input string ke byte, lalu byte buffer sama dengan encoding dot ascii dot get bytes ars1. Kemudian masukkan gunakan inputan port oleh user jika dituliskan atau 7 sebagai default server in serve port sama dengan 0. Kemudian perintah if ars.length sama dengan 3. Kemudian buka kurung perawal serve port sama dengan in 32 dot parse 2 parse kemudian else buka kurung perawat serve port sama dengan
Kemudian membuat variabel objek soket. Belum diinisialisasikan, jadi hanya variabel soket soch sama dengan 0. Kemudian membuat objek IP endpoint soch.connect server and maaf, ada yang salah sini. Di sini ya. IP endpoint server endpoint server endpoint sama dengan new IP endpoint DNS dot resolve
result server dot address is not server sini. Kemudian hubungkan soket ke server berdasarkan port yang telah ditentukan. Connect server endpoint, kemudian console dot write line write line menghubungkan ke server mengirimkan pesan echo. Kemudian mengirimkan pesan yang telah di encode ke byte ke server source dot send byte buffer, 0 byte buffer dot length, socket x dot none. Kemudian console dot write line dalam kurung mengirimkan nol byte mengirimkan 0 byte ke server byte buffer dot set. Kemudian in total byte
variabel untuk menyimpan total byte yang telah diterima. Kemudian in total byte received sama dengan 0, yaitu variabel untuk menyimpan byte yang diterima dari setiap pembacaan. Dan mana menerima pesan yang di-echo oleh server ke klien. While total byte received kurang dari byte buffer dot length. Kurung if byte received sama dengan sock dot receive dalam kurung byte buffer total byte received, byte buffer, dot length kurang total byte received, socket x dot none sama dengan 0. Kemudian ke kurung awal console write line dalam kurung koneksi ditutup secara prematur. Break. Kemudian total received sama dengan total received tambah byte received. console.write line kurung diterima if diterima no update server.
sifat encoding dot ascii dot get string dalam kurung byte bracket koma 0 koma total byte received kemudian catch ayo exception buka kurung kurawal console dot write line kurung dot message lalu console dot get lalu finally adalah blok yang akan dieksekusi setelah cry dieksekusi. Berbeda dengan catch yang hanya akan dieksekusi ketika terjadi error. Dot close. Setelah selesai di build selection, kemudian kita tutup Visual Studio-nya. Lalu kita cari file Excel-nya tadi. Nah, kemudian kita copy ke desktop. Kita pastekan ke desktop. Nah, begitu juga dengan Eco Server-nya. Nah, sebelum kita jalankan, kita periksa dulu IP address-nya. Kita ketik ipconfig. Nah, IP address-nya yaitu 192.168.43.178. Kemudian kita buka 2 cmd, 2 command prompt. Lalu satu lagi. Nah, yang pertama kita ketikkan desktop, nama filenya tadi, nama file X-nya tadi, ketikkan tcp server socket.exe. Nah, kita masukkan nilai byte-nya yaitu 7. Kemudian di sini kita masukkan, yang kedua kita masukkan
desktop TCP echo client .x TCP echo client socket .exe. Terus kita masukkan nilai portnya, nilai IP addressnya tadi, yaitu 192.168.43.178. Coba kita lihat ulang. 194.43.178. Nah, kemudian kita masukkan pesan. Di sini saya masukkan pesannya, yaitu halo saya Fitra. Perlu diingat, jika ingin menambahkan pesan, di sini tidak boleh memakai spasi. Di sini saya menggunakan garis datar. Kemudian kita masukkan nilai portnya 7. Nah, oke. Nah, hasilnya akan seperti ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum 5. Sebelumnya, untuk desain dan kode program saya telah membuatnya. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kode program dan beberapa langkah singkat untuk pembuatan form awal ini. Nah, sebelum itu kita akan membahas mengenai tujuan dari praktikum 5 ini. Di sini untuk praktikum 5 kita mengambil judul besar, implementasi kelas soket pada aplikasi chat client dan server sederhana. Jadi di sini pada aplikasi yang kita buat pada praktikum 5, kita menggunakan kelas soket, di mana kelas soket itu berfungsi untuk pertama, membagikan data, yang kedua, mengirim pesan antara satu dan yang lainnya. Untuk tujuan praktikum sendiri, di sini mahasiswa memahami teknik pembangunan koneksi, pengiriman, dan penerimaan pesan klien dan server dengan kelas soket. Selanjutnya, untuk deskripsi program yang akan kita jelaskan itu mengenai aplikasi yang dibangun adalah aplikasi chat sederhana yang menggunakan kelas soket sebagai media kirim dan penerima pesan melalui network stream. Nantinya kita memasukkan IP yang dimiliki oleh server dan memasukkan port yang sesuai, dan kita dapat mengetikkan pesan agar terkirim kepada klien. Nah, pada klien sendiri kita harus memasukkan IP milik klien dan port yang sesuai dengan milik klien. Selanjutnya langsung saja kita membahas mengenai interface pada main menu ini. Untuk pertama, di sini kita menggunakan beberapa label 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita menggunakan 8 yang masing-masing itu memiliki nama tersendiri. Selanjutnya di sini kita menggunakan text box, di mana text box ini sebelum kita mulai mengcoding, kita harus memberikan nama pada text box agar program dapat mengenali text box mana yang kita maksud dalam kode program yang kita ketikkan. Nah, selanjutnya untuk ini butonnya itu kita beri nama run, di mana nantinya buton ini berfungsi untuk merun atau memverifikasi IP yang kita masukkan. Nah, jika telah di-run, maka
tulisan pada conversation milik klien itu akan tertulis sebagai terhubung atau kita telah terhubung pada server klien. Maaf, maksud saya bukan terhubung server milik klien, tetapi kita memverifikasi IP dan port sehingga yang kita masukkan itu sesuai dan tidak salah. Nah, selanjutnya jika telah kita run nantinya, kita memasukkan IP milik klien dan port milik klien yang nantinya kita klik connect, dan jika tidak ada error maka seharusnya antara server dan klien itu sudah terconnect atau terhubung. Jadi selanjutnya kita dapat mengirimkan pesan singkat antara klien dan server. Untuk warna pada main menu ini kita menggunakan beberapa warna yang sesuai dengan keinginan, dan kita memberikan string background pada bagian ini dan memberikan warna yang diinginkan. Langsung saja kita masuk ke penjelasan kode program. Jadi inilah kode program yang telah kami buat. Untuk pertama, di sini kami memasukkan beberapa library baru yang dimana di sini library yang kita masukkan itu berfungsi sebagai library milik socket untuk menghubungkan atau menggunakan kelas socket untuk menukar pesan. Nah, selanjutnya setelah memasukkan library socket, kita mendeskripsikan atau menyebutkan variabel apa saja yang kita butuhkan pada program yang nantinya kita buat. Di sini kita menggunakan beberapa variabel. Nah, selanjutnya untuk pada bagian BG worker ini memiliki fungsi untuk berfungsi untuk mendapatkan IP lokal yang ada di sekitar kita. Langsung saja untuk bagian ini di situ berfungsi untuk mendapatkan IP lokal. Setelah didapatkan IP lokal tersebut, selanjutnya IP lokal yang kita miliki itu akan masuk atau tertulis pada text box IP server. Jadi kita tidak usah khawatir akan IP server yang salah, karena pada dasarnya aplikasi ini saat dijalankan itu langsung memunculkan IP server yang kita miliki. Nah, selanjutnya untuk button run itu mendeskripsikan beberapa fungsi yang dimana fungsi ini akan dijalankan ketika button run diklik atau dinyalakan. Nah, saat membuat kode program ini saya mendapatkan masalah ketika pada BG worker 1 ini tidak dideskripsikan sehingga menimbulkan error. Nah, di sini perlunya kita untuk mendefinisikan BG worker tersebut, yang dimana jika tidak didefinisikan, program akan bingung bagaimana cara kerja dari BG worker tersebut. Nah, selanjutnya pada button connect itu kita mengcoding beberapa codingan yang dimana codingan ini akan dijalankan ketika
BTN Connect itu kita klik. Nah, selanjutnya jika telah terkonek, maka program akan mengeksekusi pada bagian ini dan menampilkan teks pada conversation itu terhubung ke server. Nah, selanjutnya pada button send atau button kirim, di mana button kirim ini kita mengetikkan beberapa pesan dan mengklik button send atau button send yang selanjutnya BTN Send akan mengeksekusi program yang bekerja atau program yang telah kita tuliskan pada event BTN Send. Jika kita telah menuliskan pesan, maka program yang dieksekusi pertama kali ialah program bagian ini dan akan dikirimkan pada klien, yang dimana pesan yang kita tuliskan atau pesan dari server itu akan dikirimkan ke klien. Selanjutnya, jika ada error atau pesan yang kita kirimkan itu kosong atau tidak berisi, maka selanjutnya program akan mengeksekusi else atau pada bagian ini. Maka pada message box-nya itu akan menampilkan pesan tidak boleh kosong atau error yang dimiliki. Nah, selanjutnya karena pada awalnya kita hanya mendeskripsikan BG Worker 1 di sini, atau selanjutnya kita akan mendefinisikan BG Worker 2 agar nantinya kode program yang di mana kita menyebutkan BG Worker itu dapat didefinisikan oleh program, di mana BG Worker 2 pada bagian ini menjelaskan apabila klien itu terkonek atau klien connected, maka pada klien itu pesan yang klien kirimkan itu akan berbentuk kata sayap pada conversation atau message box milik server. Selanjutnya, jika if kondisi bagian ini tidak gagal atau di mana klien itu disconnect, maka message box itu akan menampilkan error, di mana error bertuliskan yakni gagal mengirimkan. Di sini BG Worker itu akan melakukan cancel asynchron atau melakukan request cancel pada operasi background. Baiklah, itulah tadi mengenai penjelasan singkat mengenai kode program dan main menu atau tampilan. Sekarang kita mencoba untuk merun dan melihat hasilnya. Maka inilah hasilnya, di mana IP telah tertuliskan saat kita memulai merun. Selanjutnya pada port, kita tuliskan port dan klik run pertama. Setelah terun atau server telah dijalankan, selanjutnya pada klien kita masukkan IP untuk bisa masuk pada server klien ini. Jika misalnya kita mencoba untuk mengirimkan pesan antara server dan klien, di sini klien kita coba masukkan IP yang sama agar nantinya pesan masuk pada bagian sini atau pada IP address milik saya. Di sini. Oh, baiklah. Apakah ini berperan sebagai orang tua atau tidak? Aplikasi yang telah kita buat. Parent ya, parent. Nah, karena dia parent, kita mulai lagi dari left parent right. Nah, di sini left parent right, berarti leftnya mana? Visual Studio milik kita. Kemudian
atau karena dia parent hasil ya. dari program Kemudian yang right, telah kita right-nya apa? buat. Tidak ada Kita kosong. masuk Tidak ke ada. user, selanjutnya kita masuk Berarti ke untuk Asus, yang in order, selanjutnya kita masuk ke search, berarti yang in order, repos, dan kita cari nama file praktikum. Selanjutnya tunggu kita sebentar ya. klik bin, debug. Ya, tunda dulu. Dan di sini kita dapat melihat praktikum 5 dengan ekstensi type application. Kita buka. Nah, tujuan dari kita membuka praktikum pada file dormitory ini ialah untuk menghemat memori dari hasil atau untuk menghemat CPU yang kita gunakan. Kita buka 2 kali, di mana untuk yang pertama itu milik klien dan yang kedua itu milik server. Di sini untuk server kita masukkan port 123, selanjutnya kita klik run. Untuk IP kita masukkan IP milik server 192.168.1.11. Untuk portnya kita masukkan port milik server 123, selanjutnya kita klik connect. Nah, maka jika antara dua tab main Windows ini telah terhubung, di sini akan tertuliskan terhubung ke server. Namun jika antara server dan klien tidak terhubung, maka pada conversation ini tidak tertulis apa-apa. Lalu jika kita ingin mengetikkan pesan, kita bisa langsung ketikkan pesan pada kolom message halo dan kita mengirimkannya dengan mengklik button send. Maka pesan yang kita kirim akan masuk pada server. Sebaliknya pun begitu, jika kita mengetikkan pesan pada server dan kita klik button send, maka pesan yang kita kirimkan akan masuk ke Windows milik klien. Nah, bagaimana jika kita mengeluarkan salah satu dari Windows ini? Maka akan muncul error atau sambungan terputus. Kita coba untuk mengeluarkan Windows milik klien, maka akan tertulis bahwa gagal mengirimkan pesan. Baiklah, untuk praktikum 5 saya cukupkan. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.